Cukup 1/6 dikali 3.548 dibagi 12. Lur, balik lagi di Agung Academy. Nah, sekarang kita mulai dari soal yang pertama. Ini soal tipe TIU ya, CPNS. Kita mulai dari yang sederhana menuju yang HOTS ya. Atau nanti setelah ini sudah mulai banyak yang lumayan. Nah, perhatikan bahwa di sini ada jika ini sama dengan 2 pangkat M dan ini sama dengan 7 pangkat N, maka nilai dari ini berapa? Oke, pada dasarnya biasanya ada yang bisa dibuat rumus cepat. M-nya substitusikannya berapa, N-nya substitusikan berapa. Tapi ternyata ini susah ya, karena perpangkatan. Sebuah kegagalan kalau kita mencoba memasukkan atau kayak memperumit diri. Jadi kita cari dulu siapa M, siapa N. Nah, perhatikan bahwa ini sama semua, sama-sama 4 pangkat 5. Ditambahkan, berapa kali dia ditambahkan? Tuh 2, 3, 4. Oh, berarti ini totalnya 4 kali dia. 4 kali 4 pangkat 5. Karena sama semua ya. Jadi ini sama dengan 4 kali 4 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat M. Paham ya? Perhatikan bahwa kalau misalkan atau cara kedua adalah kita misalkan dia sebagai A. Karena ini sama-sama ini. A tambah A tambah A tambah A, 4A. A-nya adalah 4 pangkat 5 gitu ya. Itu untuk konsep. Nah, kemudian kalau misalkan ini pangkatnya nggak ditulis, berarti ada pangkat 1. Oke, secara matematika kalau basisnya sama-sama 4, berarti pangkatnya tinggal ditambah. 1 tambah 5, 6. 4 pangkat 6 sama dengan 2 pangkat M. Nah, lebih lanjut sekarang. 4 itu kita tahu 2 pangkat 2 ya. Ini berarti 2 pangkat 2 dipangkatkan 6. 2 pangkat 2 dipangkatkan 6. Pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali. 2 pangkat 2 kali 6 adalah 12. Jadi ini sama dengan 2 pangkat M gitu ya. Nah, kenapakah harus dibuat 2 pangkat? Karena yang kanan basisnya 2. Harus kita samakan. Oke, sekarang kita tinggal ambil nih. Ini 2 pangkat 12 sama dengan 2 pangkat M. Berarti pangkatnya harus sama. Wong basisnya sama-sama 2. Berarti pangkatnya harus M-nya adalah 12. Oke, jadi di sini kita punya M-nya sama dengan 12. Oke, satu perjalanan dapat. Nah, sekarang kita lanjut ke yang kedua. 7 pangkat 6 semua. Polanya sama. Berapa kali dia? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Oh, berarti ini bisa ditulis ke bawah aja. 7 pangkat 6 tadi ada sebanyak 7 ya. Berarti 7 kali 7 pangkat 6 sama dengan 7 pangkat N. Nah, terus kemudian kita punyai kalau nggak ditulis pangkatnya ada pangkat 1. 7 pangkat 1 kali 7 pangkat 6 pangkatnya ditambah. 1 tambah 6 adalah 7 sama dengan 7 pangkat N ya. 1 tambah 6 7. Nah, sekarang basisnya sama-sama 7 berarti N-nya haruslah 7. Pangkatnya haruslah sama. Nah, udah selesai. Ketemu M-nya 12, N-nya 7. Boleh kalian substitusikan 12 kuadrat tambah 7 kuadrat min 2 kali 12 kali 7. Tapi karena aku hafal ya, ini adalah bentuk dari M min N kuadrat ya. Ini yang ditanya ini sama aja M min N kuadrat. Oke. Karena ini kalau M min N dikuadrat kan hasilnya sama dengan ini. Jadi biar gampang aku nyarinya sini aja. M-nya adalah 12, N-nya adalah 7. Kuadrat 12 kurang 7 dulu 5 kuadrat 25. Biar langsung ini mah, biar nggak kepanjangan aja gitu ya. Jawabannya yang C. Sekarang soal nomor 3. Nah, perhatikan bahwa jika X bilangan yang menyatakan 3/4 dari 700 dan Y bilangan yang menyatakan 74 3/4 dari 100 dari 700, maka apa hubungannya? Perhatikan bahwa kita harus jeli bahwa ini simpel sekali kalau kita paham ya. 3/4 itu 75%. Daripada kita ubah yang persen ke, ini bentuknya aneh-aneh ini ya, mending yang seperempatan ini diubah ke persen. 3/4 itu 75%. Jadi yang ditanya adalah X-nya itu 75% dari 700, Y-nya itu 74 3/4% dari 700. Jelas gedean yang 75% dari 700 kan? Darinya sama. Tinggal kita bandingkan 75% sama 74 3/4. Ini artinya 74 nggak nyampe 1 ditambah nggak nyampe 1, jelas gedean yang 75%. Jadi gedean yang X. Mana yang gedean yang X? Yang C. Oke lur, mantap sekali. Lanjut ke soal selanjutnya. Oke lur, sekarang lanjut ke soal nomor 4. Nah, di sini ada soal tentang Sri menabung ya. Oke. Jadi Sri menabung sejumlah uang di Bank Mindiri pada tanggal 6 Mei 2019 dengan tingkat suku bunga 12% per tahun. Oke, 12% per tahun ini, 1 tahun kan 12 bulan. Jadi 12% per 12 bulan, artinya 1% per bulan ya. Harus bisa langsung dipahami lah ya, 1% per bulan. Karena 12% per 12 bulan, sama-sama bagi 12 gitu ya. Nah,
Selanjutnya jumlah uang pada tanggal 6 Juli, ini jadi 6 Juli bukan 6 Mei. 6 Juli 2021 jumlah uang Sri menjadi 907.200 rupiah. Jumlah tabungan awal Sri. Oke, kalau yang diketahui yang ditanya tabungan awal, saya punya rumus cepat nih ya. Saya buat sendiri. Jadi tabungan awal, ini rumus cepat yang saya buat sendiri. Caranya adalah 100 per 100 ditambah bunganya berapa? Oke, dikali tabungan saat ini. Gitu. Oke, jadi sama dengan berapa? 100 per 100 ditambah bunganya. Oke, ini berapa bulan ini ya? Karena 1% per bulan, berapa bunganya nih? Mei sampai Juli 2019 sampai 2021. Pandangnya gini aja. Mei sampai Mei 2019 sampai 2021 ini kan 2 tahun. Kalau Mei ketemu Mei itu adalah 24 bulan, oke ya. Mei ketemu Mei, kita ingat-ingat 24 bulan. Karena 2019 ke 2021 adalah 2 tahun. 2 tahun tuh 2 kali 12. Jadi 24, 1 tahun 12 bulan, oke ya. Nah, sekarang Mei ke Juli, hitung ya. Mei habis Mei, Juni, Juli. Oh, nambah 2. Berarti totalnya ada 26 bulan. Oke, jadi 26 bulan si Sri ini menabung. Jadi ini 100 tambah 26 bulan. 1% tiap bulan. Berarti kalau 26 bulan ya 26%. Jadi ini 100 tambah 26. Oke, 100 tambah 26 langsung aja ya, 126. Ini nggak pakai persen di rumusku yang luar biasa ini, WD. Ya, karena cepat sekali ya, nggak perlu bolak-balik dan sana sini. Oke, kalau tabung-tabung yang ditanya tabungan awal kayak gini. Nah, lanjut terakhir tinggal ya ini dihitung biasa, dibagi. Kalau nggak mau ribet gini aja ya. Kan ini 126 kali berapa, ini ujungnya 2 ya. Lihat, 6 kali berapa yang ujungnya 2? Cuman satu kemungkinan ya, 6 kali 2. Karena kalau 6 kali 6, 36. 6 kali ini 0, 0 ya. 6 kali 8, 48. 6 kali 4, 24. Jadi kita ambil, karena ini 0-nya ada 4 nih. 1, 2, 3, 4. Jadi setelah 04, ini angkanya 6, setelah 04 angkanya 4, angkanya 8, angkanya 2, angkanya 0. Nah, sedangkan ini 6 kali berapa yang hasilnya 2? Cuman 6 kali 2, 12. Jadi jawabannya yang C. Pasti jawabannya adalah 720.000.